Pada penjelasan sebelumnya, sedikit banyak telah dijelaskan tentang roja, amalan hati berupa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus senantiasa menyertai hati orang-orang yang beriman ketika beramal soleh. Nah, namun dalam dalil-dalil yang lain itu tidak cukup hanya berharap, karena dalam beribadah itu harus ada 3 amalan hati yang melekat pada diri seorang muslim, yaitu roja, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mahabbah, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketiga amalan hati ini harus ada pada diri seorang muslim, tidak boleh kurang satupun. Sebagaimana dalam sebuah perkataan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya para salaf dulu mengatakan, man abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindik. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, tanpa takut, tanpa harap, maka dia adalah zindik. Waman abadahu birroja'i wahdahu fahuwa murji. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan harap saja, dengan rojak saja, tanpa takut, tanpa cinta, maka dia adalah murji'ah. Waman abadallaha waman abadahu bil khaufi wahdahu fahuwa haruri. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, tanpa harap, tanpa cinta kepada Allah, maka dia adalah haruri atau khawarij. Dan 3 hal yang disebutkan tadi di awal itu tidak baik. Waman abadahu bil hubbi wal khaufi war roja'i fahuwa mu'minun muwahhidun. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan 3 amalan hati, yaitu karena cinta Allah, karena takut kepada Allah, dan karena berharap kepada Allah, maka dialah orang yang beriman dan orang yang bertauhid. Maka sebagai penjelas keterangan sebelumnya, hal ini disampaikan, semoga bisa dipahami. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kanallahu aliman hakima. Dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka dalam ayat yang mulia ini disebutkan 2 sifat Allah atau 2 nama Allah. Yang pertama nama Allah Alim yang maha mengetahui, dan Hakim yang maha bijaksana. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sempurna, dan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sempurna. Maka segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti benar, pasti bijaksana. Tidak ada cacatnya sama sekali, karena datangnya dari zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, terkadang di antara perintah-perintah Allah itu ada yang tidak bisa kita fikirkan, ini maksudnya apa? Karena akal kita tidak nyampe. Kenapa kalau berwudu, kalau dibasuh, yang dibasuh kok wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki? Kenapa kok bukan dadanya? Kenapa kok bukan gegernya, punggungnya? Kenapa? Nah, maka ini kita tidak bisa mengetahui
Akal kita tidak sampai, tapi kita taat kepada Allah karena Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka apapun perintah Allah, perintah berjihad, perintah untuk melaksanakan tata cara sholat khauf, perintah untuk waspada, dan lain sebagainya, maka itu kita yakin dalam segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti baik bagi hambanya dan pasti terdapat hikmah yang besar di dalamnya. Meskipun kita sebagai manusia yang terbatas, akal kita tidak mampu untuk mencapainya. Jadi di antara perintah-perintah Allah itu ada yang bisa kita ketahui hikmahnya. Bahkan ada yang disebutkan dalam dalil, tapi ada di antara perintah-perintah Allah yang kita tidak bisa mencernanya. Maka kewajiban kita adalah taat kepada Allah dan meyakini bahwasanya segala perintah Allah itu pasti baik dan pasti terdapat hikmah yang besar di dalamnya. Nah, demikian yang dapat disampaikan. Kalau ada benarnya maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau ada kesalahan maka hal itu dari kami pribadi mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang ditanyakan silahkan disampaikan pada tanya jawab besok. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.